bahwa semua makhluk hidup itu bergerak loh. Walaupun yang kita kira ada tumbuhan yang tidak bergerak sama sekali, itu ternyata bergerak loh. Nah, untuk video kali ini, yuk kita bersama-sama membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Walaupun semua makhluk hidup bergerak atau semua gerakan terjadi pada makhluk hidup, akan tetapi tidak semuanya dapat kita amati. Hal ini terjadi karena ada beberapa gerakan yang memerlukan waktu dan bergerak secara perlahan. Nah, gerak pada makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gerak pada hewan, 2. Gerak pada tumbuhan. Secara ilmiah, gerak merupakan suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sirip, atau sayap, sehingga gerakannya disebut gerak aktif. Sementara pada tumbuhan tidak mempunyai alat gerak aktif. Oleh karena itu, gerakan pada tumbuhan dinamakan gerak pasif. Berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak autonomi atau endonom. Yang kedua, gerak esionom. Dan yang ketiga, yaitu gerak higroskopis. Gerak autonomi atau gerak endonom merupakan gerakan yang tidak diketahui apa penyebabnya secara jelas. Menurut ilmuwan, gerakan ini terjadi dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh gerak endonom yaitu gerak pada plasma sel. Gerak esionom. Gerak esionom yaitu gerak pada tumbuhan yang terjadi karena rangsangan dari luar. Contoh gerak esionom yaitu gerak pada putri malu. Gerak higroskopis yaitu merupakan gerak pada bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Contoh gerak higroskopis adalah mekarnya buah cemara. Pada umumnya, hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, avertebrata. Yang kedua, vertebrata. Avertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Sedangkan vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Contoh binatang avertebrata ada bekicot yang menggunakan otot kakinya untuk bergerak atau berjalan. Pada vertebrata terdapat otot dan tulang sebagai alat gerak. Otot sebagai alat gerak aktif, sementara tulang sebagai alat gerak pasif. Alat gerak pada vertebrata misalnya kaki, sayap, atau sirip. Contoh binatang vertebrata salah satunya yaitu burung yang menggunakan sayap sebagai alat gerak untuk terbang, yang merupakan gabungan antara otot yang kuat dan tulang yang ringan. Kepakan sayap pada burung menyebabkan gaya angkat sehingga menyebabkan atau memungkinkan burung itu untuk bergerak atau terbang. Saatnya untuk kuis. Simak baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa itu gerak? Yang kedua, ada berapa gerak pada makhluk hidup? Yang ketiga, sebutkan macam-macam gerak pada tumbuhan. Selamat mencoba!